Ya ampun, apa-apaan itu? Dia benar-benar memakainya ke sini. Camilla memang kadang tidak tahu apa-apa. Kelihatan bagus kok. Kakakku Petro sangat menyukai hal-hal seperti itu. Kenangan itu berasal dari pesta penyambutan mahasiswa baru. Elisa memberi Camilla sebuah hadiah untuk merayakan waktu yang mereka lalui bersama di sekolah. Sebuah hiasan rambut. Masalahnya, hiasan bunga itu sangat norak. Ukurannya besar sekali, menutupi separuh kepalanya, dengan warna yang mencolok dan desain yang aneh. Lebih buruk lagi, hiasan itu dipenuhi permata, yang hanya menambah kesan berlebihan. Elisa dengan gembira memberitahu Camilla bahwa hiasan itu dibuat khusus untuknya, sambil menambahkan bahwa kakaknya sangat menyukai aksesoris seperti itu. Dia bersikeras agar Camilla memakainya ke pesta. Dengan patuh, Camilla menuruti dan menjadi bahan tertawaan malam itu. Elisa dan teman-temannya bersenang-senang dengan tontonan itu. Tawa mereka bergema di seluruh aula. Camilla tidak bodoh. Dia memakainya bukan karena ketidaktahuan. Meskipun selera modenya tidak sempurna, dia tidak buta akan betapa konyolnya hiasan itu. Dia tahu betul bahwa Elisa memberikannya sebagai lelucon. Satu-satunya alasan Camilla mengikutinya adalah karena Elisa saudara Petro. Camilla ingin menghindari konflik dengannya, karena dia tahu betul betapa pendendamnya Elisa jika merasa diremehkan. Tapi sekarang itu tidak penting lagi. Dia lebih merasa penasaran daripada khawatir tentang apa yang akan dilakukan Elisa selanjutnya. Kakak, aku dengar kau mendapat peringkat pertama di ujian tengah semester. Selamat ya. Terima kasih. Itu menakjubkan. Camilla tidak pernah mendapatkan nilai setinggi itu sebelumnya. Aku juga penasaran. Aku dengar beberapa rumor. Rumor? Oh, kau belum dengar ya? Mereka bilang ada yang curang di ujian tengah semester. Apa? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Camilla hampir tidak bisa menahan tawa saat melihat Elisa dan teman-temannya memalsukan kemarahan mereka. Itu namanya acting. Kalau ini syuting film, mereka akan gagal berkali-kali. Tampaknya mereka berencana untuk mencari gara-gara karena nilai ujiannya. Camilla yang dulu akan merasa sangat sakit hati. Dia akan merenung sendirian karena tidak mampu melawan Elisa. Itu benar, kata Camilla dengan santai, lalu menambahkan dengan senyum sinis. Tapi mungkin kalian semua harus mencoba curang sesekali. Maaf? Elisa dan teman-temannya ternganga. Senyum Camilla melebar. Maksudku, dengan nilai seperti kalian, tidak ada salahnya curang sedikit. Dia melanjutkan, suaranya dipenuhi ejekan. Nilai kalian bahkan tidak cukup tinggi untuk membuatku mendongak untuk memeriksanya. Aku ini hebat kalau soal angka, pikir Camilla dengan bangga. Aku mengingatnya dengan sempurna. Tatapan matanya tertuju pada teman-teman Elisa satu persatu. Peringkat 127, 107, 97, akhirnya matanya mendarat pada Elisa. Dan kamu 117. Sebenarnya apa rencana kalian? Kenapa semua berakhir dengan angka 7? Dengan 132 siswa di angkatan mereka, peringkat mereka jelas menandakan mereka sebagai siswa dengan nilai terendah. Seharusnya kalian setidaknya curang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Kelompok itu menjadi sangat merah. Mereka terdiam. Kenapa kalian tidak berusaha meningkatkan otak, bukan hanya penampilan kalian? Tambah Camilla sambil tersenyum manis. Kakak, itu sudah keterlaluan, kata Elisa dengan gigi terkatup. Suaranya bergetar menahan amarah. Apa? Mau menangis? Air mata mengancam tumpah dari mata Elisa, tetapi Camilla hanya terkekeh. Sangat mudah ditebak. Rubah licik yang pernah Camilla takuti dari dekat ternyata tidak cukup kompeten. Elisa jelas berencana untuk menangis dan membuat dirinya menjadi korban. Tapi, kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Camilla melangkah dengan terukur. Suara gelas champagne yang pecah di lantai memotong kebisingan pesta seperti pisau. Perhatian ruangan langsung beralih padanya. Mata Camilla berkaca-kaca.
Bibirnya gemetar saat dia menggigitnya, menciptakan gambaran sempurna seseorang yang menahan tangis. Dalam waktu kurang dari 3 detik, air mata mengalir di pipinya, membuatnya terlihat sangat teraniaya. Bahkan Elisa dan teman-temannya yang baru saja melihatnya menyeringai, tercengang untuk bereaksi. "Camilla!" Duk Sorpel segera melangkah mendekat. Ekspresinya menggelap saat melihat putrinya yang menangis. "Ada apa?" "Ayah!" Suara Camilla bergetar saat lebih banyak air mata yang jatuh. Sikapnya yang menyedihkan hanya memicu kemarahan ayahnya. Mereka, mereka. Iya, katakan padaku. Mereka bilang aku curang di ujian tengah semester. Apa? Camilla menunduk, seolah terlalu malu untuk menatap matanya. Aku sangat menyesal, Ayah. Aku pasti tidak cukup baik. Itu sebabnya orang-orang mengatakan hal seperti itu. Siapa yang mengatakan itu? Melirik ke arah Elisa dan teman-temannya, tatapan mata yang penuh air mata itu menyiratkan mereka yang mengatakannya. Mata sang Duk mengikuti, menatap kelompok itu dengan tatapan mematikan. Elisa dan teman-temannya menjadi pucat, tidak bisa membela diri di bawah tatapan beratnya. Elisa! Ayah! Kelegaan membanjiri wajah Elisa ketika dia melihat Duk Jabilon mendekat. Tentu saja dia akan membelanya. Namun Camilla tidak bisa menahan rasa geli. Betapa naifnya. Pemandangan putrinya membuat tamu terhormat menangis di tengah pesta, membuat bahkan Duk Jabilon tidak punya pilihan. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya. Tidak, Ayah. Itu bukan. Apa yang sudah kukatakan padamu tentang memperlakukan tamu dengan hormat? Minta maaf sekarang. Elisa ragu-ragu, matanya penuh dengan air mata. Akhirnya, dia berbalik dan melarikan diri. Teman-temannya mengekor di belakangnya. Kembalilah saat kau sudah dewasa, pikir Camilla, menyeka air matanya secara dramatis saat ayahnya memanjakannya. Beberapa saat kemudian, Camilla permisi, mengklaim dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Saat dia berjalan menuju ruang santai, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah pedang yang terbungkus kaca dipajang di samping sebuah lukisan. Kenapa ini terasa familiar ya? Senjata itu dengan gagang biru dan pola emas yang rumit memancarkan aura penuh wibawa. Kamu sedang mengaguminya? Suara Petro menarik perhatiannya. Dia berdiri di dekatnya, tersenyum sambil menunjuk ke lukisan. Itu adalah Duk sebelumnya, jelasnya. Dan pedangnya? Pedang penjaga. Katanya pedang ini memilih penggunanya sendiri dan memberitahu mereka tentang bahaya yang akan datang. Sayangnya, belum ada yang terpilih, bahkan Duk yang menemukannya. Camilla bergumam sambil berpikir, matanya beralih antara pedang dan lukisan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Petro, merujuk pada insiden sebelumnya. Camilla menyeringai. "Tentu saja, itu semua hanya akting." "Akting? Aku hanya ingin membuat adikmu kesal." "Apa?" "Dia menyebalkan, dan aku harus membalasnya," kata Camilla, meninggalkan Petro yang tampak bingung. Benar dugaanku, pria itu tidak tertarik pada Camilla. Lihat saja reaksinya. Meskipun adik perempuannya menyeret Camilla kemana-mana dan melakukan segala macam hal konyol, dia sama sekali tidak menyadarinya. Kenapa baru sekarang? Tapi berlawanan dengan dugaan Camilla, Petro sedikit menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sedikit tahu bahwa adiknya mengerjai Camilla, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Camilla selama ini selalu mentoleransi tingkah laku Elisa, dan Petro juga berpikir dia mengerti mengapa Camilla mentoleransinya. Itu karena Camilla tertarik padanya. Tapi sekarang kenapa? Mengapa dia tiba-tiba berseteru dengan Elisa? Tidak ada lagi alasan untuk terus mencoba bersikap baik padanya. Kenapa kata-kata itu begitu menyakitkan? Petro merasa sesak di dadanya saat Camilla begitu dingin menepis hubungan mereka. Seolah itu tidak berarti apa-apa. "Kakak." Suara yang menyela mereka tidak lain adalah Elisa, yang baru saja melarikan diri dari aula pesta beberapa saat yang lalu. "Maafkan aku, Kak." Matanya lembab,
Dan kemerahan di sekitarnya menunjukkan dia sudah menangis selama beberapa waktu. Dia terlihat menyedihkan, siapapun bisa melihatnya. Apalagi sekarang. Tentu saja, Camilla tidak tertipu oleh penampilannya. Fakta bahwa Elisa kembali padanya sudah sangat lucu. Elisa yang dia kenal bukanlah seseorang yang akan dengan mudah mengakui kesalahan, apalagi padanya. Teman-temanku juga ingin meminta maaf. Mereka pikir mereka sudah keterlaluan tadi. Benarkah? Maukah kamu ikut denganku? Tentu saja. Camilla mengangguk ringan. Apapun itu, dia lebih dari bersedia untuk ikut bermain. Setelah menyapa Petro yang tetap diam, Camilla mengikuti Elisa. Dia bisa merasakan tatapan Petro, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Elisa membawanya naik ke lantai atas, mengatakan teman-temannya sedang menunggu di salah satu ruangan. Saat mereka menaiki tangga ke lantai 2, Camilla tidak bisa menahan tawa saat melihat Elisa berjalan di depannya. Katanya mereka ingin meminta maaf. Lalu kenapa tinjunya begitu? Setidaknya kau bisa melonggarkannya kan? Elisa berjalan dengan bibir terkatup rapat. Tinjunya terkepal seolah menahan amarah. Tidak ada jejak penyesalan dalam sikapnya. Mendengar tawa tertahan Camilla, Elisa berhenti tiba-tiba. Ada apa, Kak? Oh, hanya penasaran. Tentang apa? Apa yang kau rencanakan kali ini? Sekali lagi, Elisa gagal menyembunyikan emosinya. Camilla mendejakkan lidahnya pelan. Mungkin dia harus memberi gadis ini pelajaran akting? Ya, kurasa itu sudah jelas. Apa yang mungkin bisa terpikirkan oleh seseorang dengan kepala penuh omong kosong? Kamu! Ekspresi Elisa kembali hancur. Tatapannya membara dengan kemarahan. Dan bibirnya yang terkunci rapat terlihat siap menyamburkan kutukan kapan saja. Sangat keterlaluan. Itu dia. Hinaan terkasar yang bisa dilontarkan seseorang sepertinya, yang dibesarkan sebagai wanita bangsawan. Bukan berarti itu membuat Camilla gentar. Ya, berurusan dengan orang-orang kasar juga membuatku jadi kasar. Dia menyeringai licik, semakin membuat Elisa marah. Elisa menggertakkan giginya. Dia benar, Elisa tidak membawa Camilla ke sini untuk meminta maaf. Ini adalah balas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya di aula pesta. Teman-temannya saat ini berada di kamarnya. Pakaian mereka robek dan pipi mereka merah karena tamparan. Elisa berencana melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri begitu mereka tiba. Dan kemudian menuduh Camilla menyebabkan seluruh kejadian itu. Dia bermaksud untuk memberitahu semua orang bahwa Camilla telah bertindak kasar, meskipun mereka telah meminta maaf dengan tulus. Tetapi mempertahankan akting itu menjadi sulit. Sindiran Camilla, seringnya liciknya, dan ketenangannya yang tak tergoyahkan membuat Elisa berada di ambang batas. Ini bukan Camilla yang dia kenal. Camilla yang dulu akan merendah hanya dengan kata-katanya tanpa ragu. Apa kau tahu siapa aku? Anak manja dari keluarga Jabilon? Oh, gadis kecil manja dari Duk yang tak pernah benar-benar tumbuh dewasa? Camilla? Oh iya, dan peringkat 117 di ujian tengah semester. Kamu? Akhirnya hilang kendali. Elisa mendorong Camilla dengan sekuat tenaga, tepat di tepi tangga lantai 2. Camilla bisa saja menghindar, tetapi dia tidak melakukannya. Jika dia menghindar, Elisa yang akan jatuh. Camilla tidak peduli jika Elisa terluka, tetapi kesalahpahaman yang akan terjadi terlalu merepotkan. Elisa akan dengan mudah menuduhnya mendorongnya, dan Camilla tahu Elisa bukanlah tipe orang yang akan mengatakan yang sebenarnya. Lebih baik aku saja yang terluka. Dia tidak akan membiarkan dirinya dituduh secara salah. Lihatlah anak nakal ini. Tidakkah terpikir olehnya bahwa mendorongku di sini akan membuatnya tak punya alasan untuk berdalih? Kau memang benar-benar tidak ada harapan. Dasar rubah kecil. Bahkan saat terjatuh, Camilla masih mendejakkan lidahnya dengan tidak percaya. Dia sempat menangkap sekilas wajah Elisa, yang kini dipenuhi kepanikan setelah menyadari apa yang telah diperbuatnya. Setidaknya, aku perlu waktu beberapa minggu untuk pemulihan. Camilla menutup matanya rapat-rapat, mempersiapkan diri untuk benturan. Semoga saja itu tidak lebih dari lengan atau kaki yang patah.
Tapi rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebaliknya, dia merasa dirinya tertangkap oleh lengan yang kokoh, disertai dengan aroma samar yang menyenangkan. "Apa kamu baik-baik saja?" Itu Petro. Entah bagaimana, dia muncul tepat waktu untuk menangkapnya saat dia jatuh. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. "Terima kasih." Mendengar kata-katanya, Petro menghela nafas pendek. Ekspresinya dengan cepat mengeras. Untuk pertama kalinya, Camilla melihat wajah Petro memerah karena marah. "Elisa!" Suaranya menggelegar, mengejutkan semua orang. Bahkan Elisa, yang belum pernah melihat kakaknya begitu marah, mulai gemetar. "Lihat, kau masih jauh di belakangku." Menonton Elisa mundur ketakutan, Camilla mendecakkan lidahnya di dalam hati sekali lagi. Surat permintaan maaf resmi tiba dari kediaman Jabilon, disertai dengan hadiah mewah. Elisa dikenakan tahanan rumah dan dilarang meninggalkan kamarnya selama beberapa waktu. Tentu saja, dia juga tidak bisa bersekolah. Lagi pula, dia telah mendorong seorang tamu yang tidak lain adalah putri seorang duk dari tangga. Alasan apa yang bisa membenarkan hal itu? Tidak ada ruang untuk penjelasan, terutama ketika ada saksi langsung dari seluruh kejadian. Kebetulan saksi itu adalah kakak laki-laki Elisa, sama sekali tidak penting. Petro bukanlah tipe orang yang akan menutup mata terhadap kesalahan bahkan keluarganya sendiri. Jadi Elisa tidak punya jalan keluar dan terpaksa menerima hukumannya. Tentu saja, Duk Sorpel masih merasa hukuman itu terlalu ringan dan menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka. Kenapa dia bereaksi seperti itu? Petro yang selalu tersenyum, bahkan saat melakukan pembunuhan, benar-benar mengejutkannya saat dia kehilangan kesabaran. Dan fakta bahwa orang yang dia marahi adalah saudarinya, bahkan lebih mengejutkan. Dia dikenal lebih memanjakan adiknya daripada Duk Jabilon sendiri. Elisa selalu membual tentang hal itu, bahwa Petro telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibu mereka yang meninggal sejak mereka masih muda. Untuk orang seperti itu marah padanya untuk pertama kalinya, itu pasti pukulan yang nyata. Ya, bukan masalahku juga. Camilla berjalan santai melalui sekolah yang sepi. Pelajaran sudah lama selesai dan senja mulai tiba. Hanya ada satu alasan dia tetap di sekolah sampai selarut ini. Saat aku penasaran, aku tidak bisa tidur. Sejak kunjungannya ke kediaman Jabilon, sesuatu telah mengganggu pikirannya tanpa henti. Jadi dia memutuskan untuk menyelidiki. Dia menuju ke lapangan pelatihan ilmu pedang akademi. Seperti yang diharapkan, pada jam ini tempat itu benar-benar sepi. Camilla berhenti dan melihat pada satu pohon besar yang tumbuh di dalam lapangan latihan. Dan di sana, seperti biasa, seorang hantu pria muda berusia awal 20-an menatap diam-diam ke lapangan latihan dengan pedang tertancap di dadanya. Dia tetap tidak bergerak, terpaku pada satu tempat itu. Camilla menatap wajahnya dengan benar untuk pertama kalinya dan mengangguk pada dirinya sendiri. Pedang yang menancap di dadanya tidak salah lagi. Dia melangkah ke arahnya dengan percaya diri, tidak lagi menghindari tatapannya seperti dulu. Berhenti tepat di depan garis pandangnya, Camilla menatapnya dalam diam. Kemudian, untuk pertama kalinya, hantu itu menatapnya. Saling menatap, Camilla berbicara perlahan. "Kamu Geno Jabilon, bukan?" Geno Jabilon, pria dari lukisan yang tergantung di kediaman Jabilon, orang yang mendirikan ilmu pedang keluarga. "Kau mengenalku?" "Iya, benar, aku Geno Jabilon." Camilla dulu menghindari bahkan melihat mata hantu, apalagi berbicara dengan mereka. Dan ketika dia menyadari pria yang menghantui lapangan latihan akademi adalah orang yang sama dari lukisan, sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa seorang kepala keluarga Jabilon menghantui sekolah? Dan ada apa dengan pedang yang menembus dadanya? Dia telah melakukan sedikit penyelidikan. Sebagai kepala keluarga terkemuka, dia pasti punya musuh. Mungkin dia dibunuh? Bahkan memiliki Divine Beast tidak menjamin perlindungan. Lihat saja Herschel, mantan kepala keluarga Sorpel, tidak meramalkan bahwa dia akan begitu mudah diracun.